Ya teman-teman ya. Baik, satu tema yang ingin saya sampaikan, terutama kurang lebih beberapa tahun terakhir saya fokus dalam proses rehabilitasi narkotika dan juga reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan. Kalau berbicara tentang mungkin ini jadi mata kuliah ya di S1 Kesejahteraan Sosial di FISIP UMJ, bahwa pekerjaan sosial koreksional mungkin menjadi satu setting layanan yang sebenarnya sangat menarik sekali karena teman-teman memasuki dunia yang baru. Dibandingkan ketika teman-teman melakukan setting layanan kepada anak, kepada lanjut usia, itu mungkin menjadi hal yang sudah sewajarnya, sudah selayaknya seperti itu. Tapi ketika kita masuk ke dalam setting layanan lain, terutama di bidang koreksional, ini kita akan bertemu dengan berbagai jenis kebijakan, aturan, sistem, ya, jabatan yang mungkin tidak serta-merta memiliki sudut pandang yang sama. Sehingga malam hari ini saya coba ingin berbagi kepada teman-teman semuanya bahwa salah satu tugas dari pekerjaan sosial koreksional adalah menjadi petugas rehabilitasi narkotika. Nah, untuk studi kasus ini saya akan mengambil salah satu lembaga permasyarakatan yang ada di Nusa Kambangan. Mungkin teman-teman ketika mendengar Nusa Kambangan, gimana? Apa yang terlintas ketika teman-teman mendengar kata Nusa Kambangan? Seram. Seram ya, oke. Seram, kemudian menakutkan. Di situ tempatnya para penjahat dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kadang yang orang pikirkan secara umum itu menjadi peluang bagi kita. Kalau misalkan kita tidak tahu di dalamnya seperti apa, kondisinya seperti apa, kadang kita juga terbawa dengan arus gitu. Arus masyarakat pada umumnya. Karena apa? Input yang ada dalam pikiran kita dari media sosial, televisi, dan lain sebagainya, kejahatan luar biasa, baik itu yang mungkin kejahatan konvensional atau extraordinary crime, ya salah satunya narkotika, semua dilemparnya ke Nusa Kambangan seperti itu. Nah, itu terkadang membuat sudut pandang kita ketika mendengar Nusa Kambangan ini, ya, wah ini sangat menakutkan gitu ya. Nah, kadang itu yang membuat kita itu menjadi terjebak. Padahal kita sebenarnya memiliki peluang. S1 Kesejahteraan Sosial kita memiliki peranan penting dalam proses pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan seperti itu. Dan paradigma sekarang yang terdapat di dalam lembaga pemasyarakatan itu sudah berubah sekali. Nah, hari ini saya pengen sharing terkait dengan itu dan semoga pengalaman sharing menambah pengetahuan dari teman-teman semuanya supaya teman-teman memiliki sudut pandang yang lain di satu setting layanan pekerjaan sosial koreksional ini. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya merupakan seorang konselor adiksi, jadi kurang lebih intensitas saya untuk melakukan rehabilitasi di narkotika di lembaga pemasyarakatan itu kami bekerja sama ya, dari Lapas bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap. Kurang lebih sudah 4 tahun kita melakukan program rehabilitasi di dalam lapas dan itu sangat-sangat menarik sekali, baik itu terkait dengan case-nya, kasusnya, ya, jaringannya. Kita bertemu dengan para bandar-bandar yang memiliki latar belakang ya luar biasa lah seperti itu. Oke. Dan saat ini saya juga mengajar di dua kampus ya, di UIN Syahid Purwokerto di Fakultas Dakwah untuk bimbingan konseling Islam dan juga pengembangan masyarakat Islam. Dan kemudian di Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap saya mengambil program studi di bimbingan konseling untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sehingga sebenarnya teman-teman memiliki sudut pandang yang lebih luas dari apa yang mungkin sebelumnya teman-teman miliki. Kalau boleh tahu ini berarti semester berapa, Bang Alvan? Rata-rata semester 5.
Semester 5 ya. Oke. Jadi semester 5 ini adalah semester yang menurut saya inti sekali gitu ya. Jadi semester-semester yang sangat mature lah ya untuk dimasukkan, salah satunya terkait dengan sudut pandang setelah saya lulus mau jadi apa gitu. Ada nggak bidang yang sekiranya bisa saya masuki seperti itu. Latar belakang pendidikan saya pekerjaan sosial ya, D4 pekerjaan sosial, kemudian melanjutkan bersama dengan Bang Alvan di Jakarta. Baik, itu sekilas terkait dengan perkenalan saya terkait dengan uh, kondisi saat ini ya. Ini yang akan mengantarkan kita memiliki sudut pandang yang sama. Indonesia memang sekarang darurat narkoba ya. Apalagi sekarang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini juga dalam proses revisi seperti itu. Kenapa terjadi seperti itu? Sekarang kondisinya sangat berbeda sekali. Hampir seluruh lembaga pemasyarakatan ya, 60% mereka adalah narapidana dengan kasus narkotika. Sehingga apa? Ketika kita berbicara muaranya baik itu penyalahguna, korban penyalahguna dan pengguna ini ditangkap, kemudian dimasukkan ke dalam lapas, yang ada apa? Mereka justru tambah pinter. Karena apa? Mereka bertemu dengan para bandar-bandar yang berada di dalam situ, yang mungkin sebelum mereka masuk sudah memiliki banyak sekali jejaring, koneksi, dan lain sebagainya. Sehingga lapas sebagai pusat kendali peredaran narkoba itu juga marak gitu ya. Nah, kemudian modus operandinya. Modus operandi ini adalah sindikatnya. Bagaimana transaksi ini dijalankan? Transaksi ini dijalankan juga sangat bermacam-macam sekali. Dan ketika ini dilakukan, kadang antara petugas dengan kemudian para bandar ini lebih pintar bandar gitu ya. Ada celah-celah hukum, ada celah-celah peraturan yang mungkin masih bisa dilakukan. Contoh, di dalam Undang-Undang Narkotika ya, ada namanya New Psychoactive Substance NPS. Nah, di luar negeri itu ada ribuan NPS zat yang mungkin belum masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 35 dan Undang-Undang Kesehatan di Kementerian Kesehatan seperti itu. Jadi ada celah-celah yang mungkin ini bisa dimanfaatkan seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga sistem penegakan hukum ini belum memberikan efek jerah. Satu, apalagi dengan kondisi sekarang ya teman-teman ya. Misalkan ketika pengguna ya batas maksimalnya itu adalah 4 tahun. Tapi 2/3 dari masa tahanan itu sudah bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Gitu. Dan sistem pemasyarakatan sekarang, jadi dalam proses lembaga pemasyarakatan itu ada klasternya. Yang paling tinggi apa? High risk, ya, super maksimum security. Kemudian ketika sudah di super maksimum, dia akan diturunkan lagi ke dalam maksimum security. Nah, dari maksimum dia akan turun ke mana? Ke medium. Medium, kemudian turun mana? Ke minimum. Sampai dengan paling terakhir itu lapas terbuka. Itu kalau misalkan dulu sesuai dengan KUHP itu dilakukan seperti itu. Jadi narapidana, warga binaan pemasyarakatan itu, mereka akan turun grade-grade-nya gitu. Kalau misalkan dia memiliki satu perilaku yang baik, kooperatif, ya, ada perubahan dan lain sebagainya. Kalau sekarang enggak, cukup di maksimum security, 2/3 dari masa tahanan dia sudah bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Artinya apa? Artinya dia tidak perlu sampai turun ke lapas medium, minimum sampai dengan lapas terbuka. Sehingga itu sangat mudah sekali. Saya baru keluar dalam proses percobaan pembebasan bersyarat, saya harus wajib lapor, tapi tiba-tiba dia karena masalah ekonomi, dia kembali lagi menggunakan dan kemudian dia mengedarkan lagi.
Itu sangat-sangat mungkin sekali. Nah, itu yang sering terjadi seperti itu. Oke, next. Nah, urgensinya apa? Bahwa rehabilitasi tindak pidana narkotika ini sangat-sangat penting sekali. Untuk apa? Jadi, ini akan menunjukkan ada perbedaan. Ada namanya penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahguna. Gitu ya. Bagi kategori ini, undang-undang sebenarnya sudah membuat adanya asesmen terpadu. Kalau kamu baru coba pakai, ada turunannya di bawah surat edaran Mahkamah Agung, misalkan sabu itu di bawah 1 gram, kamu nggak perlu menjalani ya proses, ya. Ada namanya restoratif justice di situ. Dilakukan asesmen terpadu, permintaan dari penyidik, biasanya penyidik Polres maupun penyidik BNN, kemudian dilakukan asesmen terpadu. Kita akan lihat sejauh mana dia terlibat dalam jaringan. Kalau misalkan dia hanya menggunakan untuk diri sendiri, tidak ada unsur pasal mengedarkan, menjualkan, maka rekomendasinya adalah rehabilitasi. Rehabilitasi ini bisa dilakukan di mana prosesnya lebih cepat, lebih baik. Karena apa? Ada faktor ketergantungan di situ. Ya, withdrawal, gejala putus zat yang menyertai. Bisa pada saat proses penyidikan, pada saat sebelum maupun sesudah vonis dari pengadilan itu sendiri. Harapannya dari proses penyidikan sampai dengan proses di kejaksaan ya, jaksa penuntut itu bisa dilakukan restorasi justice. Jadi tidak perlu sampai dengan vonis dari pengadilan dia sudah bisa melakukan rehabilitasi. Tapi nyatanya apa? Nyatanya ya kondisi ini masih juga banyak terjadi. Baru pengguna tapi tetap proses hukum lanjut dan sebagainya. Akhirnya apa? Hakim memutuskan ya, diputus mengalami masa tahanan berapa tahun seperti itu dengan denda sekian. Nah, ini pentingnya urgensi rehabilitasi supaya apa? Satu, pengguna pemula ini ya bagi para korban penyalahguna. Korban penyalahguna ini adalah mereka yang sebenarnya nggak ada niatan, tapi karena paksaan teman, bujukan saat itu baru sekali dia menggunakan. Ya, kemudian pecandu, ya, pecandu di sini dia menggunakan ya sudah beberapa kali, tapi hanya untuk dirinya sendiri, gitu. Jadi dia tidak ada indikasi untuk teman-teman punya keluhan tentang kesehatan, terutama misalkan berkaitan dengan masalah kesehatan mental. Ya, ada beberapa jenis golongan obat-obat yang memiliki ketergantungan tinggi dan itu masuk golongan 1 misalkan. Ada self medication, pengobatan sendiri. Saya mengalami cemas, saya kurang ini dan sebagainya, saya pakailah narkotika. Nah, itu bagian dari penyalahgunaan. Ketika itu terjadi, ya, harapannya pengguna pemula ini tidak bercampur dengan para bandar. Supaya apa? Supaya ilmunya tidak bertambah pintar gitu. Kalau sudah bergabung, ya mau nggak mau cerita masa lalu, cerita jejaring, cerita kekayaan dan lain sebagainya. Nah, itu yang terjadi. Kemudian yang kedua, pecandu di dalam rehabilitasi yang ada di lapas itu susah untuk pulih. Karena apa? Over kapasitas yang tadi terjadi itu ya menyebabkan pembinaannya kurang maksimal. Contoh, ketika dalam satu kelas siswa itu hanya 5 dengan 35, otomatis ya pendampingan dari guru itu pasti akan berbeda. Itu yang terjadi. Nah, pasti akan maksimal yang 5 karena akan mudah dikondisikan, akan mudah didampingi. Itu yang terjadi gitu. Kemudian tidak semua penyelenggara lapas itu bisa menyelenggarakan rehabilitasi. Nah, sekarang baru ada beberapa proyek yang memang dari Kementerian IMPAS ini memberikan mandat untuk lembaga pemasyarakatan melakukan rehabilitasi seperti itu. Nah,
Jadi sebenarnya urgensi rehabilitasi untuk tindak pidana narkotika ini sangat penting sekali. Supaya apa? Tidak naik level. Yang cuma dari korban penyalahguna jadi pecandu ya. Dari pecandu ini langsung naik jadi kurir ya. Dari kurir karena dia tahu peluangnya banyak, orang-orang yang tahu dan sebagainya, dia naik jadi bandar seperti itu. Nah, itu yang tidak diinginkan. Terkait dengan lembaga pemasyarakatan, ya, aturan-aturan yang kemudian membuat bahwa lembaga pemasyarakatan ini wajib untuk menyelenggarakan rehabilitasi. Nah, contohnya ini, Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 12 tahun 2017. Ini tentang penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkotika bagi tahanan dan juga warga binaan pemasyarakatan. Nah, di sini jelas standar lembaga yang bisa untuk menyelenggarakan rehabilitasi. Teman-teman mungkin di sana, di Jakarta ya, yang sekiranya ada lembaga rehabilitasi untuk lapas ya, di Salemba gitu. Nah, kalau yang studi case di Nusa Kambangan ini adalah di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2A Nusa Kambangan. Nah, itu yang menjadi lokusnya di situ. Dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM ini, dia di situ dijelaskan yang dilakukan tidak hanya rehabilitasi medis, tapi juga rehabilitasi sosial. Ada satu modality yang memang itu digunakan, tapi dikombin dengan beberapa aktivitas lain. Apa itu? Therapeutic community, komunitas penyembuhan. Ini adalah satu modalitas yang memang banyak digunakan oleh panti rehabilitasi. Nanti teman-teman bisa searching therapeutic community itu apa, fungsinya apa. Ada four structure, five pillar. Jadi ada 4 struktur dan juga 5 pilar yang menopang itu apa saja. Ya, nah itu banyak sekali. Dari kurang lebih terkait dengan dasar hukum pembinaan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan ini, tujuannya satu. Tujuannya adalah goals akhirnya mereka bisa berfungsi sosial dan juga tidak mengalami relapse atau kambuh seperti itu. Nah, rehabilitasi narkotika yang dimaksud apa? Jadi serangkaian proses yang terpadu yang dilakukan secara medis dan juga sosial kepada warga binaan pemasyarakatan dan juga pelayanan pasca rehabilitasi atau bina lanjut supaya terjadi proses pemulihan ya bagi warga binaan pemasyarakatan. Dan tujuannya setelah dia keluar dari lembaga pemasyarakatan, dia bisa berfungsi sosial, social functioning ya. Ketika teman-teman belajar tentang pekerjaan sosial ya, kesejahteraan sosial, salah satunya adalah keberfungsian sosial. Nah, sama, nah warga binaan pemasyarakatan ini ya harapannya dia bisa berfungsi secara sosial, ya. Person in environment. Jadi orang dalam lingkungan seperti apa? Ada tugas dan peran yang harus dilaksanakan. Kita sebagai mahasiswa, kita memiliki peran-peran yang lain. Kita sebagai anak, sebagai mahasiswa, kemudian sebagai kakak. Nah, otomatis ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Ketika sebagai mahasiswa, tugas kehidupan kita apa? Ya belajar, ya mengikuti perkuliahan dan lain sebagainya. Nah, itu yang terjadi. Ya. Nah, saya cerita terkait dengan rehabilitasi narkotika di dalam lapas. Jadi awalnya eh, warga binaan pemasyarakatan ini pertama akan dikelompokkan, ya. Jadi tidak akan disatukan dalam blok besar, tapi ada blok kecil gitu, tergantung dengan kuota yang diberikan. Yang dilakukan, kita melakukan screening ya di awal, penapisan. Misalkan dari sekian ratus banyak orang di situ, kita akan lakukan screening. Kira-kira yang bisa terindikasi untuk bisa mengikuti rehabilitasi itu apa saja? Contohnya seperti apa? Contohnya begini teman-teman. Ada yang memang dia itu penyalahguna murni, pecandu, dan lain sebagainya. Tapi ada nggak keniatan dia untuk memang ikut rehab? Ada juga nggak yang bandar atau pengedar yang memang dia pengen untuk berubah? Nah,
tingkat motivasi itu, retensi itu yang nanti akan kita lihat. Nah, kalau screening kita menggunakan ASIS, ya, WHO ASIS. Kemudian setelah itu kita asesmen lanjutan. Kita menggunakan Addiction Severity Index. Nah, di situ nanti akan kelihatan severity, tingkat keparahan dari warga binaan pemasyarakatan, ketergantungannya sampai berapa. Zat apa saja yang sekiranya mereka bisa gunakan. Nah, di situ nanti kita akan kelihatan, oke, masalahnya adalah satu, di keluarga, masalah ekonomi, masalah keterampilan, ya, kemudian lingkungan gitu. Banyak yang menyampaikan bahwa mereka dimulai dari coba-coba. Nah, tapi proses itu biasanya nggak langsung serta-merta, pasti ada tahapannya. Dari sekian banyak yang sudah saya lakukan, konseling dan sebagainya, ternyata para bandar yang besar-besar itu dimulai juga dari hal-hal yang kecil. SD, dia belajar apa? Belajar ngerokok, belajar minum. Minum apa? Minum ciu. Ya. Kemudian naik ke SMP, ya, dia sudah mulai punya uang, uang jajan, ya, naik ke obat-obatan. Obat-obatan. Nah, nanti ketika SMA, dia sedikit-sedikit, ya, lanjut obat, penggunaan obat maupun dengan misalkan ganja atau apa. Nah, itu tergantung dengan sumber daya yang dia miliki. Berapa sih uang jajan sekarang, gitu kan? Sama antara SMA dengan juga mahasiswa, uang jajannya berbeda. Nah, teman-teman yang di sini saya yakin uang jajannya juga berbeda, gitu kan? Ada yang buat ngekos, buat makan. Nah, terkadang uang itu menjadi sumber juga yang nanti akan menjerumuskan kita. Nah, apalagi ketika nanti sudah bekerja, saya sudah memiliki penghasilan sendiri, otomatis gradingnya akan semakin naik. Gitu. Kemudian yang dilakukan selain itu adalah setelah sudah dapat orangnya berapa, nanti akan dikumpulkan jadi blok khusus, ya. Di blok khusus, blok rehabilitasi, sekian orang, sekian kamar, berapa satu kamar isinya. Nah, itu tergantung dengan fasilitas sarana prasarana yang ada di situ. Kemudian evaluasi kesehatan, rehabilitasi medisnya nanti akan masuk di situ. Terapinya adalah simptomatik berdasarkan gejala yang muncul pada saat itu. Kemudian biopsikososial spiritualnya kita akan mainkan olahraga. Nah, kegiatan morning meeting. Nah, sebenarnya dalam kehidupan nyata morning meeting ini adalah ketika teman-teman baru masuk kuliah atau apa, berangkat kemudian bertemu dengan teman. Nah, kadang kan saya hello doang gitu kan. Gimana kabarnya gitu kan? Habis apain apa dan lain sebagainya. Nah, morning meeting tuh itu kita hanya ingin menanyakan apa sih feeling hari ini tuh seperti apa. Looking forward. Apa sih yang kamu harapkan hari ini? Oke, hari ini tuh saya pengen belajar tentang bla 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 dan lain sebagainya. Selain itu, bentuk kegiatannya apa? Ada konseling adiksi, ya. Nah, di konseling adiksi ini sangat bermacam-macam sekali, ya. Jadi tema yang digunakan juga bermacam-macam. Kita biasanya ada beberapa tema-tema yang sekiranya terkait. Contoh, kita akan membicarakan terkait dengan tema fisiologi dan juga farmakologi adiksi. Apa yang dibahas? Yang dibahas adalah bagaimana obat narkotika ini bekerja di dalam tubuh kita. Semua zat yang masuk ke dalam tubuh kita akan memberikan reaksi dan respon tersendiri. Contoh, ketika teman-teman mengalami sakit kepala. Contoh, teman-teman mengalami sakit kepala. Ada yang minum obatnya Panadol, ada yang minum obatnya Bodrek, dan lain sebagainya dengan merek dagang yang bermacam-macam. Tapi itu cocok-cocokan nggak? Ada yang kalau sakit kepala, saya cukup makan aja, cukup gitu. Ada yang saya harus obatnya tuh seperti ini gitu. Nah, karena apa? Ada namanya drug of choice dalam tubuh kita. Jadi tidak semua obat yang masuk pun sesuai dan cocok. Dengan kondisi seperti itu, kita juga harus mempelajari karakteristik lain itu seperti apa. Apa sih yang sebenarnya sesuai dan cocok dengan kondisi tubuh kamu? Nah,
ada beberapa jenis zat misalkan. Oke, yang paling sering mungkin teman-teman dengar sekarang adalah sabu ya, lagi marak sabu gitu kan. Nah, sabu itu tipenya adalah ATS, amfetamin type stimulan. Jadi apa? Jadi lebih bersemangat, kemudian lebih tenaganya powerful gitu. Sebenarnya itu hanya tipuan saja yang ada dalam pikiran kita. Contoh, ketika teman-teman minum minuman yang berenergi gitu ya. Di saat itu teman-teman ada kegiatan yang harus menguras tenaga fisik gitu ya. Di saat itu teman-teman minum itu, kemudian jadi lebih berenergi ya, nggak ngerasa capek, nggak ngerasa apa bentar-bentar istirahat atau apa. Nah, tapi selang beberapa hari setelah kegiatan itu dilaksanakan, saya yakin teman-teman akan mengalami proses recovery, proses pemulihan. Kadang 2 hari sampai tidurnya, ya 3 hari tidur terus. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Karena apa? Logikanya, kita punya hari Senin sampai Jumat untuk sekolah, untuk kuliah gitu ya. Kita punya baterai, hari Senin tuh 5, Selasa tuh 5, Rabu 5, Kamis 5, sampai dengan Jumat tuh 5. Dengan kita minum minuman berenergi, ya, baterai yang untuk hari Kamis, Jumat, itu dipakai di hari Rabu atau Selasa. Sehingga apa? Di hari Selasa, kita jadi punya 20 baterai. Sehingga hari Kamis dan Jumat, baterai kita udah habis. Nah, itu logikanya sebenarnya seperti itu. Sabu juga seperti itu. Baskiannya sabu setelah terjadi intoksikasi sampai puncaknya, rasakan feel-nya, maka dia akan turun. Lewat apa? Zat narkotika terjadi proses eliminasi zat. Dia akan keluar lewat cairan kencing, dia akan keluar lewat keringat, BAB, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya supaya tidak terjadi pengaruh zat, dipercepat bagaimana dia itu keringat, dipercepat bagaimana itu dia BAB, dan dipercepat ya bagaimana dia itu kencing. Artinya apa? Untuk mempercepat dia tidak mengalami pengaruh zat itu, banyakin minum air putih supaya apa? Supaya cepat kencing, cepat keringetan gitu. Cepat BAB, banyakin dia makan protein gitu. Nah, logikanya seperti itu ya. Nah, setelah mereka tahu terkait dengan fisiologi dan farmakologi adiksi, kemudian kita kasih tahu dari sekian banyak ya yang sudah kamu minum sudah ini, apa sih faktor penyebab utama kamu menggunakan? Dia harus bisa identifikasi dulu. Setelah itu, setelah dia punya jawaban itu, kita kasih tahu, kita kasih keterampilannya. Ini loh cara kamu biar nggak kembali lagi tuh ini. Nah, yang sering terjadi adalah masalah ekonomi. Pak, saya Rupanya kepental ya Mas Aziz nih. Baik, kita tunggu nanti mungkin masuk lagi. Teman-teman yang bisa buka kamera ya. Khusus buat teman-teman koreksional wajib buka kamera biar saya mengetahui teman-teman mengikuti perkuliahan ini atau tidak. Saya coba ya.
Ya, nanti Mas Ajis baru ngabarin nih, Mas Ajis lagi ada kendala. Nanti kita tunggu saja teman-teman semuanya. Yang jelas, silahkan teman-teman siapkan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya masih mengejar di kelas ya, karena berhubung masih ada kalian berinteraksi dengan praktisi, yang jelas mereka terjun langsung kan dalam hal dalam hal peksos koreksional gitu, khususnya dalam peksos adiksi, karena Mas di sini fokus ke ini ya, kasus-kasus narkoba. Nanti teman-teman bisa ikut Ya, men- mohon maaf silahkan Mas. jaringannya. Oke, kebetulan di sini lagi hujan-hujan, jadi agak terganggu jaringan wifi-nya. Oke, baik. Izin saya lanjut ya. Oke. Nah, selanjutnya, selain terkait dengan tema-tema tadi, kegiatan secara individual, rehabilitasi dalam lapas juga kita lakukan secara kelompok tadi, ya, terapi community. Terapi kelompok satu, ketika teman-teman bekerja dalam kelompok ya, social group work gitu, yang jadi senjata utama adalah pengalaman teman-teman kita untuk dijadikan pengalaman diri kita sendiri tanpa perlu untuk kita melakukan itu. Nah, poin pentingnya tuh di situ. Kalau kita sekiranya bisa sharing ya, itu juga akan menginspirasi teman-teman yang lain. Kalau misalkan dia dulunya itu, nah itu yang terpenting. Terapi kelompok itu kekuatan utamanya adalah bonding dalam kelompok itu sendiri. Antara konselor dengan juga kliennya, antara pekerja sosial dengan juga penerima manfaatnya, tanpa perlu saya harus menyatakan bahwa dia itu salah, yang akan menyampaikan salah itu adalah teman-temannya sendiri. Coba ketika teman-teman ya di dalam satu kelompok gitu ya, sebenarnya dia itu salah, tapi kita mau ngomong tuh nggak enak gitu kan. Nah, gimana caranya itu sadar, tapi tanpa kita harus menyampaikan langsung. Lewat apa? Lewat kondisi di sekitar. Siapa teman-teman terdekatnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Warga binaan pemasyarakatan juga gitu. Ketika dia ada di dalam lapas, salah nggak posisinya? Ya salah. Sudah tahu bahwa narkotika itu haram, bahwa narkotika itu melanggar undang-undang, tapi kenapa tetap dilakukan gitu. Tapi untuk menyampaikan itu, yang lebih ngena, yang sampai menyampaikan itu, ya teman-temannya sendiri. Oke, berarti kita tuh salah. Mau gimana pun ya, kita tuh salah kondisinya seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian seminar kegiatannya ya, psikoedukasi lah. Bagaimana kita bisa mentransfer knowledge. Tapi nggak cuma knowledge, tapi juga skill juga keterampilan. Yang paling sering kita lakukan adalah relapse prevention, mencegah kekambuhan itu sendiri. Contoh, teman-teman punya niatan untuk diet. Diet itu kuncinya adalah saya nggak boleh makan gorengan, saya nggak boleh makan manis-manis, dan sebagainya. Itu komitmen resolusi di 2025 ini. Nah, tapi kalau teman-teman ya sekiranya kembali lagi, saya senangnya makan gorengan, Pak, gorengan pinggir jalan, manis-manis, kopi gitu ya. Nah, artinya teman-teman kambuh lagi gitu kan. Padahal teman-teman sudah memikirkan terkait dengan resolusi yang harus saya lakukan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nggak cuma knowledge, nggak cuma pengetahuan, tapi berbasis dengan keterampilan. Nah, itu yang terpenting. Bagaimana cara kita untuk mengajarkan kepada klien itu menjadi seni tersendiri. Kalau saya cuma ngomong, mungkin dihiraukan. Tapi ketika saya mencontohkan itu, nih loh, gitu. Ketika ada masalah, kamu coba sampaikan. Ketika ada masalah, coba kamu asertif. Saya mencontohkan asertif.
Ketika teman-teman di sini ya merasa tidak enak, bagaimana saya bisa menyampaikan dengan lugas tapi tetap proper, tidak menyinggung. Nah, itu adalah seninya di situ. Ya, kesehatan, bimbingan rohani. Nah, ini biasanya disesuaikan dengan agama ya. Agama baik yang muslim dan juga yang non-Islam gitu kan, non-muslim. Di dalam lapas juga ada gerejanya gitu kan. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Nah, ini yang seru nih terkait dengan FSG, Family Support Group. Nah, biasanya di akhir program kita akan menghadirkan keluarga para WBP, entah itu secara virtual atau mungkin ada yang datang secara langsung gitu ya. Tujuannya untuk apa sih? Satu, kita hanya ingin meyakinkan keluarga bahwa pikiran keluarga terkait si anaknya ini ya antara sebelum masuk dan sekarang sudah berubah gitu. Tapi contoh gini, kalau teman-teman ya dibilangin sama orang tuanya terus, kamu jadi anak harus belajar ini gitu kan. Jadi males nggak? Saya yakin males ya. Karena apa? Diomongin terus gitu. Tapi kalau dilakukan sendiri, niatan sendiri, lebih enak, lebih enjoy gitu kan. Nah, sama para warga binaan pemasyarakatan, orang tua itu sekarang sudah nggak percaya lagi sama mereka. Dulunya sudah sering dibohongin. Saya janji Bapak Ibu nanti saya nggak pakai narkoba lagi, saya nggak bakalan ini dan sebagainya. Tapi buktinya apa? Dia ketangkap petugas, dia akhirnya masuk gitu. Nah, untuk menyampaikan itu butuh orang ketiga. Sama saja ketika teman-teman memiliki hubungan ya, contohnya pacaran aja antara laki-laki dan perempuan. Saya yakin ketika ada miskomunikasi, ada apa, baik itu si laki-laki atau si perempuan ini pasti akan menceritakan terlebih dahulu ya kesalahpahaman ini kepada teman dekatnya masing-masing. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk biar teman itu menyampaikan ke si pasangan ini supaya teman-teman tidak secara langsung menyampaikan, tapi dia bisa mempertimbangkan. Nah, akhirnya biasanya itu terjadi seperti itu. Tapi tergantung dikasih bumbunya apa. Ceritanya ditambahin apa dikurangin gitu kan. Jadi tambah jelas atau memperkeruh. Nah, itu yang biasanya terjadi seperti itu. Ya. Kemudian ada vokasional. Nah, kegiatan vokasional di dalam lembaga rehabilitasi di lapas. Kalian kemarin kita membuat apa namanya ada minuman ya, minuman telang gitu kan, bunga rosella diekstrak kemudian dibikin minuman seperti itu. Nah, selain itu juga beberapa ada yang apa batik juga gitu. Jadi sesuai dengan kemampuan dan juga sarana prasarana yang memungkinkan. Nah, recreational hours ini berkaitan dengan sesi-sesi untuk melepas penat ya, dinamika kelompok. Jadi ice breaking, kemudian kegiatan-kegiatan kelompok lainnya gitu ya. Kemudian ada satu goals-nya yaitu WHO all quality of life. Jadi kualitas hidup. Jadi sebelum kita rehabilitasi dan sesudah ada namanya pengukuran kualitas hidup dari klien. Kemudian tes minat bakat ini nanti akan nyambung dengan apa yang dilakukan reintegrasi sosial nanti di balai pemasyarakatan gitu. Nah, terakhir terkait dengan asesmen dan juga terminasi. Nah, kurang lebih ini gambaran jadwal kegiatannya rehabilitasi dalam lapas itu. Dari mulai bangun, ibadah, ya, mereka sarapan, ada apel pagi, olahraga, morning meeting, kemudian ada sesi-sesi materi maupun konseling, baik itu konseling individu maupun konseling kelompok, ya, ada apa namanya tugas juga function gitu, ya, sampai dengan di malam hari itu ada wrap up gitu ya, sampai dengan istirahat. Di hari Sabtu dan Minggu juga berbeda ya. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi timeline yang ada. Ini jadwal hariannya. Kalau ini berkaitan dengan program harian ya. Jadi kurang lebih misalkan kalau ini jadwal selama 6 bulan ya, 6 bulan. Jadi selama 6 bulan berarti sekitar 24 minggu. Jadi hari itu apa, tema-tema besarnya apa? Teman-teman bisa lihat ya. Dari mulai screening, kemudian asesmen awal gitu ya, sampai pembukaan,
terapi individu, konseling, kemudian terkait dengan dinamika kelompok, terapi kelompok, recreational hour, case conference dan lain sebagainya. Nah, itu yang dilakukan. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman program harian yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan untuk rehabilitasi. Nah, studi case-nya adalah di Lapas Narkotika kelas 2 Nusa Kambangan. Teman-teman, jadi Nusa Kambangan itu tidak menyeramkan itu. Percayalah. Teman-teman ketika datang ke sini justru keren gitu kan. Karena apa? Di sini teman-teman akan melihat satu ya pusat lembaga pemasyarakatan yang menurut saya itu terbaik ya ada di Nusa Kambangan. Mungkin beberapa ada yang pernah mendengar, oh ternyata di lembaga ini masih ada yang bisa mengoperasikan ini dan sebagainya. Sejauh saya bertemu dengan klien dan sebagainya, para bandar, para pengguna ketika masuk ke sini untuk nyari barang atau apa sudah susah sekali seperti itu. Ya, di Nusa Kambangan itu ada berapa lapas? Itu banyak sekali. Ya, terakhir ada 12. Nah, sekarang tambah lagi ada 3 atau 4. Ya. Dan itu hampir setiap lapas itu ada warga binaan dengan tindak pidana narkotikanya. Gitu. Nah, ini kurang lebih gambaran di Nusa Kambangan ya. Ini di gerbang awalnya. Teman-teman juga bisa googling di situ gambaran awalnya seperti apa Nusa Kambangan. Nah, ini ya. Nah, ini terkait dengan kegiatan yang dilakukan ya. Teman-teman bisa lihat sesi kelompoknya ya. Kemudian pada saat psikoedukasinya, pada saat sesi individunya gitu. Nah, teman-teman ini mereka ya para warga binaan yang ikut rehabilitasi ini, mereka sampai belajar nyanyi, belajar apa musikalisasi puisi dan lain sebagainya. Justru lebih pintar-pintar gitu kan. Kenapa? Sekian tahun mereka ada di situ, mereka senang sekali untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi ada kegiatan, jadi nggak bosan. Nah, kalau yang saya tunjuk ini mereka membuat yel-yel ya. Ketika kemarin penutupan rehabilitasi, mereka menyambut kami ya dengan membuat yel-yel. Nah, itu kerennya di situ gitu. Dan teman-teman gini, dibandingkan saya melakukan rehabilitasi kepada klien-klien saya yang direhabilitasi rawat jalan, retensi untuk dia terpengaruh dengan apa yang saya sampaikan malah justru lebih kuat kepada teman-teman yang ada dalam lapas. Karena apa? Kalau rehabilitasi rawat jalan itu hanya bersifat voluntary gitu ya, sukarela, artinya dia tidak serta-merta secara senang saya ikut rehabilitasi gitu ya. Tapi kalau yang ada di sini saya ngomong A sampai Z pun dia pasti akan oh iya bro ini dan lain sebagainya. Suruh guling-guling pasti dia juga guling-guling gitu kan. Nah, artinya retensi klien rawat jalan di klinik saya dan juga di lapas ini lebih tinggi yang ada di dalam lapas gitu. Nah, jadi ini yang sebenarnya membedakan. Mereka para bandar-bandar, tapi ketika sudah berbicara tentang masalah keluarga, masa lalu dan sebagainya, mereka banyak yang nangis gitu. Kenapa saya baru merasakan seperti ini? Kenapa saya baru memikirkan seperti ini gitu ya. Mereka hatinya Hello Kitty kok. Tenang aja gitu. Jadi tidak perlu usah khawatir dengan kondisi labeling dia tuh bandar dengan sekian dan lain sebagainya gitu. Nah, itu yang sekiranya teman-teman juga bisa perhatikan gitu ya. Oke, kita masuk ke reintegrasi sosial gitu. Nah, reintegrasi sosial jadi ada namanya satu unit namanya Balai Pemasyarakatan. Kalau tadi lembaga pemasyarakatan itu adalah yang melakukan proses penahanan atau pembinaan warga pemasyarakatan. Nah, sekarang ada namanya Balai Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan ini tugasnya ada beberapa. Salah satunya adalah melakukan litmas, penelitian pemasyarakatan.
Jadi, penelitian masyarakat ini untuk menilai warga binaan pemasyarakatan ini, apakah dia akan turun gradingnya dari maksimum ke medium, medium ke minimum, dan lain sebagainya. Dia juga nanti akan memberikan rekomendasi, kira-kira ini bisa ikut rehab atau enggak. Ya, oke, mohon maaf. Oke, ya, kelihatan ya. Nah, jadi Bapas ini memiliki fungsi tidak hanya ada di dalam lapas, tapi jika keluar juga Bapas akan mendampingi. Nah, WBP yang melakukan proses pembebasan bersyarat itu, ketika keluar, dia juga akan ada namanya masa percobaan, gitu ya. Nah, dalam masa percobaan atau masa wajib lapor ini, wajib lapornya kemana? Ke Balai Pemasyarakatan. Nah, sekarang Bapas-bapas ini membuat seperti rumah singgah. Jadi, bagi para WBP yang sudah keluar, sudah ini, sebulan sekali mereka lapor. Nah, laporannya di mana? Di rumah singgah ini. Nah, ini tergantung dengan penamaan di setiap Bapas, ya. Itu terkait dengan Balai Pemasyarakatan. Jadi proses reintegrasi sosialnya ada di mana? Ada di Balai Pemasyarakatan. Itu yang membedakan, ya. Nah, kemudian selanjutnya, apa sih yang dilakukan dalam reintegrasi sosial? Yang dilakukan terkait dengan menyiapkan dia potensi dan pengembangan diri, apa sih yang harus dipersiapkan. Jangan sampai ketika keluar, saya tahu kelemahan saya adalah masalah ekonomi, tapi kita nggak nge-treat itu. Jadi ketika dia keluar, dia masih dengan masalah yang sama. Instannya apa? Dia cari barang lagi, dia jualkan lagi itu barang, gitu ya. Nah, kita cari bakat dan minatnya apa, dia punya keahlian apa, keterampilan apa, kita bisa salurkan nggak? Ada namanya balai latihan kerja, ada namanya BR, dan lain sebagainya. LPK atau apa, kita bisa melakukan koordinasi, rujukan dengan hal seperti itu. Nah, kebutuhan integrasinya apa? Satu, kita harus melakukan proses reintegrasi itu, satu ke dalam keluarga, kedua ke dalam lingkungannya. Ketika dia kembali ke dalam lingkungannya, stigmanya gimana? Siap nggak masyarakat itu dengan kehadiran dia? Oh, kalau ada dia sudah pulang keluar dari lapas, pasti nanti banyak uang yang hilang. Nah, stigma-stigma itu yang akan muncul. Makanya masyarakat juga harus perlu untuk dilakukan edukasi seperti itu, ya. Nah, sehingga teman-teman nanti bisa memerankan posisi ini. Komitmen dalam keluarga juga harus. Saya keluar dari dalam lapas, saya masih bingung, saya mau ngapain, saya nggak tahu tujuan saya kemana, dan keluarga ternyata melakukan hal yang sama. Keluarga ketika anggota keluarganya pulang dari dalam lapas, dia justru nggak senang. Nah, apa yang masih menjadi masalah? Nah, itu perlu untuk diperhatikan. Nah, ini teman-teman, opportunity-nya ini, peluangnya ini. Nanti teman-teman bisa belajar, bisa cari lebih jauh apa sih pembimbing kemasyarakatan, ya. PK, pembimbing kemasyarakatan. Ini salah satu jabatan di Kementerian Imigrasi dan juga Pemasyarakatan yang bisa teman-teman masuki. Dari jurusan apa? S1 Kesejahteraan Sosial. Dia ada di mana? Dia ada di setiap balai pemasyarakatan. Tugasnya untuk apa? Untuk melakukan penelitian pemasyarakatan. Menilai kira-kira WBP ini layak nggak untuk diturunkan gradingnya. Mendampingi mereka pada saat proses reintegrasi sosial. Melakukan proses layanan pasca rehabilitasi. Ya, di tahun 2022 saya bekerjasama dengan Bapas
kita melaksanakan pasca rehabilitasi. Saya hadirkan keluarga, kita laksanakan konseling keluarga. Nah, kurang lebih seperti itu pembimbing kemasyarakatan melakukan pendampingan. Nah, ini salah satu contoh pengadaan CPNS ya di tahun 2019. Nah, nanti teman-teman bisa searching dan mungkin ke depan nanti bisa ada peluang lagi ya. Di poin ke 5, teman-teman bisa lihat ya. Di poin kelima, pembimbing kemasyarakatan ahli pertama ya. Nah, yang dibutuhkan itu sampai dengan 200 sekian. Salah satu program studi yang bisa masuk, ini teman-teman lihat, S1 Kesejahteraan Sosial. Ya, teman-teman punya peluang di sini. Jadi, pekerja sosial koreksional, ya, kalau diartikan untuk saat ini, jabatan yang ada di Kementerian Hukum dan HAM atau IMPAS, ini adalah pembimbing kemasyarakatan. Tetapi, program studi yang bisa masuk ke dalam sini, ini juga banyak. Jadi, saingannya juga banyak, gitu. Tapi ini juga jadi salah satu peluang ya. Jadi teman-teman ketika satu kesejahteraan sosial jangan cuma mikirin Kementerian Sosial terus atau apa ya. Kementerian lembaga lain itu banyak yang melakukan itu. Nah, salah satu contohnya siapa? Salah satu contohnya adalah saya gitu ya. Di Badan Narkotika Nasional S1 Kesejahteraan Sosial atau Diploma 4 Pekerjaan Sosial itu bisa menjadi seorang konselor adiksi seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus lebih terbuka dengan berbagai kesempatan yang ada. Jangan cuma, oh S1 Kesehatan Sosial nanti daftar di Kementerian Sosial. Enggak juga seperti itu. Gitu. Teman-teman bisa belajar, bisa apa lebih jauh dari apa yang sekarang teman-teman ketahui. Terutama salah satunya malam hari ini. Kita membicarakan terkait dengan pekerjaan sosial koreksional. Gitu ya. Nah, di setting lembaga pemasyarakatan, balai pemasyarakatan, teman-teman bisa masuk menjadi seorang pembimbing kemasyarakatan. Yang ada di instansinya adalah Bapas, gitu. S1 Kesejahteraan Sosial bisa untuk mendaftar. Ya, oke. Baik, kurang lebih seperti itu yang mungkin bisa saya bagikan. Setelah ini silahkan mungkin ada yang perlu didiskusikan, perlu untuk kita belajar bersama, silahkan mungkin nanti bisa ditanyakan seperti itu. Ya, terima kasih. Saya rasa cukup untuk pengantar. Setelah ini kita bisa diskusi lebih lanjut. Baik. Silakan. Terima kasih banyak Mas Ajis. Luar biasa apa yang disampaikan. Ketika berbicara berdasarkan pengalaman tuh lebih ngena gitu ya. Jadi teman-teman ini menjadi kesempatan yang luar biasa. Teman-teman bisa sharing dengan praktisi langsung yang mungkin bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah eksos koreksional hanya mendapatkan teori. Ini menjadi janji saya juga untuk menghadirkan praktisi agar teman-teman bisa lebih mantap dalam menerima informasi terkait dengan eksos koreksional. Monggo, saya sih berharap Mas Aziz masih bisa berkenan untuk menerima pertanyaan teman-teman. Saya rasa ada waktu sekitar, ya bolehlah jam 9 lebih dikit ya Mas Aziz ya. Aman-aman. Insya Allah. Monggo silahkan teman-teman yang mau bertanya dulu. Silahkan. Ini teman-teman tuh kadang harus dipancing ya kalau bertanya. Silahkan yang mau bertanya dulu. Ya, Revala, silahkan Revala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Ajis atas pemaparannya gitu ya. Mungkin agak sedikit paham gitu ya karena saya pun salah satu mahasiswa Peksos gitu yang mengambil peminatan koreksional gitu dan saya agak bingung gitu ya. Sebenarnya koreksional tuh fokusnya kemana gitu dan tapi tadi sudah dijelaskan gitu ya sangat rinci banget bagaimana koreksional itu bisa konsen terhadap klien yang memang fokusnya pada rehabilitasi gitu. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya banyak Pak gitu ya. Terlebih saya itu kan kita itu angkatan kami itu kan akan praktikum gitu ya. Nah, salah satunya kelompok saya itu di PSBR yang memang
konsennya itu pada remaja yang bermasalah gitu. Salah satunya mungkin ada apa namanya permasalahan kasus tentang narkoba itu gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan gitu ya Pak ya, apa namanya? Karena kita kita pun sudah belajar gitu ya terkait bagaimana cara mengasesmen, bagaimana itu baru first time turun ke lapangan dan menerapkan semua teori itu gitu ya. Bagaimana caranya mungkin ada tipsnya ketika kita menemukan klien gitu ya biar tidak bias pertanyaan ataupun ketika kita bahkan mengetahui bagaimana permasalahan klien, kitanya malah tidak tahu gitu apa yang harus kita lakukan gitu. Kadang kan kita tidak tahu nih ketika klien tersebut menjelaskan nih ternyata wah klien itu faktanya itu begini loh begini begini. Nah terkadang kita kan terlalu shock gitu ya karena melihat itu gitu. Nah itu bagaimana caranya? Nah lalu apa namanya yang kedua gitu saya ingin tanyakan mungkin ini studi case aja gitu ya Pak ya terkait remaja gitu. Eh, Jika remaja yang telah menggunakan narkoba dan masuk ke dalam lapas gitu ya atau sudah melakukan rehabilitasi satu kali, lalu ketika dia di apa namanya reintegrasi dan dipulangkan kepada rumahnya, setelah itu dia melakukan dan terus menerus gitu ya sampai mungkin ada gitu ya studi kasusnya 2 atau sampai 3 kali gitu ya. Nah itu next atau langkah apa gitu yang diambil dari apa namanya mungkin dari lapasnya tersebut atau mungkin dari peksosnya gitu. Karena kan maksudnya itu berkepanjangan gitu ya dan itu mungkin tidak hanya perilakunya mungkin gitu yang terganggu gitu ya atau apanya mungkin itu harus lebih lanjut. Nah, itu seperti apa? Nah, lalu yang ketiga gitu ya, Pak. Terkait patologi sosial yang dilakukan oleh remaja gitu ya. Apalagi ketika anak SMA itu melaksanakan tawuran gitu ya. Mungkin itu kan ditahan gitu ya oleh kepolisian gitu ya, Pak ya. Nah, tapi terkadang kasus-kasus apa namanya suap yang diberikan misalkan kayak 500.000 nih biar anaknya keluar gitu kan. Padahal gitu perilaku anaknya itu tuh salah gitu loh Pak. Nah itu sebenarnya dibenarkan atau memang seharusnya itu ditahan dulu gitu Pak. Kalau misalkan menurut undang-undang yang ada gitu atau menurut pekerja sosial sendiri itu seperti apa gitu. Mungkin itu sih Pak. Terima kasih. Baik, makasih banyak Revala. Mungkin bisa langsung dijawab aja Mas Adis ya, biar tidak nanti teman-teman bisa sambil bertanya nanti bisa nyusul. Monggo Mas Adis. Oke, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, yang pertama mungkin saya tanggapi terkait dengan eh, ini ya, tips and trick ya, karena baru pertama terjun dan lain sebagainya. Nah, bagi saya ketika teman-teman mahasiswa ini baru pertama kali terjun, rasakan feel-nya aja dulu gitu ya. Terbentuk gitu. Jadi ketika pertama, yang perlu untuk teman-teman sadari bahwa beberapa karakteristik terutama dengan masalah penyalahgunaan zat dan lain sebagainya, mereka itu manipulatif sekali gitu. Nah, batasannya di mana? Batasannya adalah teman-teman pasti nanti akan menemukan perbedaan pernyataan yang dilakukan. Jadi ketika teman-teman belajar ya, kan di situ ada triangulasi ya, triangulasi sumber, data, metode dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin bisa dilakukan karena apa? Saya yakin pasti nanti akan muncul perbedaan pernyataan itu. Ketika ditanya kenapa dulu pakai seperti itu, karena teman. Beda lagi besok karena apa? Karena aku pengen. Nah, kondisi-kondisi seperti itu pasti nanti akan terjadi. Nah, teman-teman belajar aja dulu ya, rasakan sensasi itu, rasakan perbedaan itu. Karena apa? Jam terbang, pengalaman itu akan sangat menentukan sekali. Bahkan insting ya itu juga nanti akan menentukan. Oh, yang dia sampaikan ini benar, yang disampaikan ini benar. Pasti nanti akan muncul ada keyakinan. Nah, terutama ketika teman-teman nanti kan di PSBR ya, misalkan untuk remaja, nanti juga akan di cross check dengan perilaku yang muncul. Benar nggak sih yang diomongin gitu kan? Itu orangnya seperti ini dan sebagainya gitu. Sama nggak dengan apa yang ditampilkan? Nah, itu yang penting. Jadi boundariesnya adalah kalau menurut saya pernyataan-pernyataan itu pasti akan memunculkan perbedaan apa yang disampaikan dan juga apa yang dilakukan. Tips and triknya ya teman-teman nanti akan lihat konsistensinya.
Dari sekian banyak yang disampaikan, mana sih yang konsisten dan mana sih yang teman-teman bisa cross check. Nah, itu seninya di situ. Itu ya yang pertama. Terus yang kedua ya terkait dengan rehabilitasi ya, sudah dilakukan 2-3 kali tapi menggunakan lagi apa dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau berbicara seperti ini, mungkin nggak dia itu bisa rehabilitasi sampai 3, 4, 5 kali? Bisa, bisa sekali. Saya punya klien seperti itu. Ya, artinya kita harus introspeksi juga ya. Teman-teman sebagai seorang pekerja sosial juga harus sadar juga. Sadar dalam arti ada keterbatasan yang mungkin saya belum bisa lakukan. Solusinya apa? Solusinya kita review balik, kemudian mungkin salah satunya adalah metode yang kita gunakan tidak sesuai dengan kondisi permasalahan klien. Ya, artinya mungkin ada beberapa rehabilitasi yang mungkin bisa dilakukan berbasis agama. Mungkin teman-teman pernah dengar. Atau mungkin berbasis misalkan ya cognitive behavior therapy, harus CBT atau MI gitu. Nah, metode-metode itu yang mungkin ketika diulangi lagi ya hasilnya akan sama. Makanya kita sebagai lembaga atau sebagai pekerja sosial dalam melakukan asesmen seperti itu, kita harus melihat historinya, riwayatnya, sudah berapa lama. Ada nggak yang sekiranya option lain, alternatif lain untuk kita bisa lakukan rujukan ke lain institusi atau apa. Ya. Kemudian kalau bicara misalkan di dalam lapas ya, makanya itu urgensi rehabilitasi itu sangat penting sekali karena kalau sudah vonis kemudian masuk dalam lapas tidak bisa ada pemisahan ini kamu masuk ke sini dan sebenarnya enggak, itu random sekali gitu. Yang seharusnya kalau kita berbicara kondisinya adalah sesuai apa di rencana terapi ya, treatment plan-nya, plan of intervention-nya adalah ini sesuai dengan kebutuhan klien seperti ini. Tapi kalau berbicara di setting koreksional, nggak bisa seperti itu. Karena apa? Ada hak yang sebenarnya diambil oleh negara. Ya, hak kebebasan, kemudian hak dengan keluarga, apa, dan sebagainya. Sementara dalam proses penahanan itu, hak itu diambil. Jadi kalau kita mau maksimal dalam lembaga pemasyarakatan, ya sebenarnya susah. Gitu. Karena apa? Dibatasi dengan segala aturan-peraturan keterbatasan itu. Kalau kita menginginkan satu klien minta seperti ini, PBP lain minta seperti ini negara hancur. Lapas nanti hancur. Ya kan? Semuanya minta ini dan lain sebagainya. Hancur semua. Makanya ada batasan-batasan yang membedakan lapas dalam proses rehabilitasi dan juga rehabilitasi di luar lapas adalah itu. Ya, karena ada hak-hak yang memang negara saat proses penahanan itu diambil. Itu ya. Jadi mungkin metodenya bisa diganti. Kemudian yang satu lagi terkait dengan anak-anak nih, tawuran ya. Ada uang jaminan nih ya. Jamin sama penjaminnya sekian ini dan lain sebagainya. Benar nggak seperti itu? Ya namanya hal yang keliru, ya salah. Kondisi seperti itu ya tidak bisa sebenarnya. Nah, tapi sekarang dengan program yang namanya restoratif justice ya. Jadi kayak misalkan restoratif justice itu paling maksimal misalkan masalah kerugian gitu ya, pencurian atau apa. Ketika dicuri kemudian ketangkap, kemudian yang dicuri minta ganti rugi, kemudian yang mencuri memberikan ganti rugi dan semuanya sepakat secara keluargaan deal, ya sudah selesai. Jadi tidak diperkarakan seperti itu. Nah, itu restoratif justice, RJ ya. Gitu. Tapi kalau berbicara misalkan masalah kondisi di mana saat itu ya malam hari tawuran tiba-tiba ditangkap, nanti dikasih uang jaminan terus ini dan sebagainya. Nah, efek jerahnya mana yang menimbulkan dengan efek jerah? Tadi kan kita berawal di awal bahwa sistem penegakan hukum itu tidak memberikan efek jerah. Nah, salah satunya ya seperti itu.
Sehingga mereka nggak memiliki, saya takut ke kantor polisi. Tapi bilangnya apa? Tenang, nanti ada yang jemput. Gitu kan? Nah, itu yang jadi masalah. Makanya ketika ada seperti itu, biarkan prosedur, sebenarnya pihak kepolisian sudah punya SOP-nya gitu ya. Ketika ada seperti ini, apa yang dilakukan, prosesnya misalkan 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam gitu ya, dan di sana harus dibina seperti apa, itu juga sudah ada gitu. Nah, apalagi dengan sistem RJ yang sekarang gitu. Kalau misalkan ada orang yang dirugikan, kemudian minta ganti rugi, harus diselesaikan dan sebagainya, ya selesai gitu. Tapi pada intinya adalah apa yang membuat efek jera kalau hal tersebut tetap dilakukan seperti itu. Gitu, Revala? Oke. Baik, cukup Revala ya. Kalau ada yang dipertanyakan kembali juga nggak apa-apa. Kalau ada follow-up question yang perlu disampaikan, silahkan saja. Silahkan teman-teman, masih ada waktu yang mau bertanya. Saya kasih kesempatan. Masih ada? Ini teman-teman. Bapak mau izin bertanya, Silahkan Alisa. eh, pekerja sosial yang berfokus di koreksional ini tuh selalu bermain dengan undang-undang atau hanya sekedar mengetahui undang-undang aja, Pak? Terima kasih. Oke, baik. Saya tampung ya biar sekalian nih karena waktunya terlalu panjang. Ada lagi teman-teman? Saya kasih kesempatan dulu biar langsung dihabiskan oleh Pak Aziz jawabannya. Silahkan. Yang mau bertanya? Tadi Alisa sudah, Revala sudah. Teman-teman yang lain? Akmal, Ardifa gitu. Mungkin mau bertanya silahkan. Laila, silahkan. Khususnya teman-teman koreksional nih, kasus koreksional terus lebih mendalami terkait dengan materi-materi yang tadi disampaikan. Monggo, ada? Pak, kalau nggak ada, saya boleh nanya lagi nggak sih, Pak? Ya apa-apa lah, silahkan. Ya udah. Eh, Bapak, mana Pak Aziznya? Iya, halo. Yuk. Oh ya, Pak. Eh, Bapak pernah ini nggak sih pernah melakukan penelitian terkait yang fokusnya pada koreksional gitu? Mungkin bisa di-share gitu. Kita kan sudah, maksudnya di dalam teori itu sudah belajar ya bagaimana teknik CBT dan lain-lain gitu. Nah, dalam penelitian yang Pak Aziz lakukan gitu, teknik apa gitu yang benar-benar ampuh dalam menangani klien yang memang apa namanya berkecanduan pada narkoba ataupun patologis-patologis lainnya gitu yang pernah Pak Ajis lakukan, mungkin bisa di-share gitu. Terima kasih Pak. Oke. Ya. Eh, Silahkan Pak Aziz lanjut saja. Oke, ya. Pertama, tadi ada Alisa ya. Alisa bertanya terkait dengan peksos koreksional apakah berkaitan dengan undang-undang atau hanya tahu saja seperti itu. Sebenarnya yang membuat ciri khas dari peksos koreksional adalah ini ya, aturan mainnya. Kalau kita berbicara peksos pada kategori yang umum ya, teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman belajar tentang sejarahnya, filantropi gitu ya, atas dasar rasa belas kasihan, itu yang mendasari dulu awalnya sebelum menjadi seorang profesional ya, itu adalah itu. Nah, kadang kita juga memiliki dasar itu, empati gitu ya. Empati ketika kita ingin menolong dan lain sebagainya. Nah, yang membedakan adalah ketika pekerja sosial koreksional ini kita ingin melakukan itu tapi dibatasi dengan undang-undang. Ada keterbatasan-keterbatasan yang tidak bisa kita lakukan. Kembali lagi, dengan adanya aturan, ini menyangkut hak dan juga kewajiban yang dilakukan. Kenapa? Negara memberikan pengacara negaranya atau jaksa penuntut umum. Atau kenapa negara sistem peradilan hukum kita memperbolehkan klien atau tersangka, terdakwa itu didampingi oleh pengacaranya. Karena apa? Dia memiliki hak
kesamaan di dalam hukum seperti itu. Nah, yang membedakan adalah itu. Jadi ketika kita Peksos koreksional ini melakukan advokasi, ya, peran-peran yang kita lakukan, advokasi, broker dan lain sebagainya, kita akan khas sekali, akan erat sekali dengan aturan-aturan yang mengikat. Bukan cuma kita tahu, oh aturannya ini. Batasan ketika misalkan dia sudah masuk ke sistem peradilan, dia tidak boleh dijenguk atau apa gitu. Nah, ini yang sering terjadi ketika misalkan contohnya adalah anak berhadapan dengan hukum, ya, ABH gitu. Ada sistem peradilan kita ketika anak berhadapan dengan hukum adalah konsep diversi, ya. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar konsep tentang diversi itu. Nah, di situ kita punya kondisi bahwa anak-anak itu punya hak. Hak untuk sekolah, hak mengenyam pendidikan gitu ya. Hak keluarga dan lain sebagainya. Hak-hak itu yang sebenarnya setiap anak tuh harus dapat. Nah, tapi dalam kondisi lain dengan case tertentu, dia tidak bisa menerima semua hak itu. Contoh saja, akhirnya negara membuat namanya apa? LPKA, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Nah, contohnya adalah seperti itu. Pendampingan kita akan dibatasi dengan aturan-aturan yang mengikat, gitu. Karena apa? Ketika kita berbicara di setting layanan lain, ya, pendampingan yang kita lakukan sebisa mungkin semuanya orientasinya adalah dengan kebutuhan dari klien, tanpa ada yang membatasi. Nah, kalau di koreksional, batasan kita itu banyak sekali. Aturan mainnya banyak sekali. Karena apa? Hukum itu kembali lagi mengambil beberapa hak-hak yang mungkin tidak didapatkan oleh si tersangka atau terdakwa itu. Itu ya, Alisa ya. Oke. Kemudian terkait dengan penelitian, ya. Nah, penelitian terkait dengan metode ya, metode terkait dengan rehabilitasi. Kebetulan tesis saya mengangkat terkait dengan efikasi diri ya, self efikasi terkait dengan kekambuhan warga binaan pemasyarakatan yang menjalani rehabilitasi. Dari hasil penelitian yang saya lakukan, ya, ternyata kekambuhan yang mungkin terjadi bagi pada warga binaan pemasyarakatan ini cukup tinggi, ya. Karena apa? Sebelum dia keluar, kekhawatiran itu muncul banyak sekali. Banyak yang mengkhawatirkan istri saya masih mau menerima saya nggak? Keluarga saya masih menerima nggak? Setelah ini saya kerja apa? Setelah ini anak-anak saya gimana? Sudah 10 tahun saya tinggal. Apa yang akan terjadi? Gitu. Mereka punya akses telepon, tapi berbeda ketika bertemu dengan secara langsung. Nah, itu yang menyebabkan resiko kekambuhan itu tinggi bagi warga binaan pemasyarakatan. Nah, ternyata efikasi diri ini, keyakinan pada diri sendiri ini bisa ditingkatkan ya kepada warga binaan pemasyarakatan dengan mempersiapkan mereka sebelum keluar gitu. Jadi memang warga binaan pemasyarakatan ini efikasi dirinya harus ditingkatkan sebelum dia keluar. Satu, yang sering saya sampaikan ke mereka, kalian berada di dalam lapas ini sampai mau keluar, itu udah luar biasa sekali. Karena apa? Banyak dari mereka yang akhirnya meninggal di dalam lapas. Meninggalnya kenapa? Karena mereka stres sendiri. Semuanya dipikirkan sendiri. Raga kalian nggak bisa ngapa-ngapain, tapi pikiran kalian semuanya jalan. Contoh, dalam lapas high risk atau super maksimum, one man, one cell. Jadi satu sel satu orang. Dia nggak bisa cerita, nggak bisa ngobrol sama siapapun, dan sebagainya. Kebanyakan mereka ngobrol sama tembok, gitu. Akhirnya apa? Banyak yang mengalami gangguan kejiwaan, halusinasi, gitu ya.
lumpuh karena kurang cahaya dan lain sebagainya. Artinya, ketika dia bisa sampai tahap saya bisa bebas bersyarat, itu kamu sudah luar biasa sekali. Kamu sudah melewati fase-fase di mana orang lain mungkin nggak bisa seperti kamu bisa. Itu salah satu contohnya, gitu. Ya, jadi itu yang berkaitan dengan di lapas. Ya. Kemudian kalau berkaitan dengan apa metodenya, kalau sekarang saya lebih prefer adalah mixed method, gitu ya. Artinya, mixed method ini menyampurkan beberapa pendekatan. Contoh, kalau dulu orang mengalami gangguan ketergantungan narkotika itu kebanyakan adalah jenis heroin atau putau, ya. Kalau teman-teman lihat di TV dulu yang sampai apa sakau gitu ya. Sakau itu istilah dari sakit karena putau gitu ya. Tapi sekarang hampir semua orang yang mengalami ketergantungan narkotika dibilang sakau yang menyuntikkan ke dalam pembuluh darahnya ya, nadinya gitu. Itu yang terjadi dulu. Metode yang dulu digunakan kebanyakan adalah therapeutic community, komunitas penyembuhan. Jadi dalam komunitas ini contohnya ya, teman-teman yang ada di dalam lingkungan ini nanti akan dibikin namanya strata ya. Ada chief the host, kemudian ada gastronomi ya, kemudian bagian function ya dan lain sebagainya. Jadi nanti akan dibikin status-status tertentu. Kalau kamu jadi laundry yang nyuci, ya udah nyuci dulu gitu. Kamu bagian chief memimpin rumah, kepala rumah tangga, ya kamu membagi tugas gitu. Nah, itu adalah latihan diberikan tanggung jawab. Karena apa? Dulu yang pengguna putau, mereka itu dengan tanggung jawab tidak respect sama sekali. Hidupnya menggelandang, nggak mau ngapa-ngapain, dan lain sebagainya. Selain itu apa? Yang paling khas dari therapeutic community adalah adanya apa? Adanya confrontation, konfrontasi. Kalian pernah nonton nggak Rumah Penghuni Terakhir? Mungkin kalian nggak nonton ya. Kurang lebih hampir sama. Di dalam Rumah Penghuni Terakhir itu terjadi konfrontasi. Contoh, hal kecil saja. Di situ sudah ada aturan. Proses penataan selimut aja. Selimut harus model segini. Nah, ketika sebelum kegiatan ada namanya expediter. Expediter itu nanti akan mengecek ke seluruh kamar, kamar mandi dan sebagainya. Nanti kalau ada yang salah, dia akan menyampaikan, kamu salah di selimut, kamu menata ini yang salah dan sebagainya. Bahkan ketika aturan itu tidak boleh dilarang meludah sembarangan, dia melakukan itu, dia akan konfrontasi itu langsung di situ. Tapi dengan cara-cara yang sudah ditentukan. Kamu nggak boleh ini lagi dan sebagainya. Yang paling bagus sekali dari therapeutic community adalah koneksinya. Jadi ada ekspektasi di situ. Hanya masalah meludah sembarangan dikoneksikan bahwa ketika kamu ya memilih teman sembarangan, kamu bisa akan jatuh kembali lagi di lubang yang sama. Nah, ada ekspektasi-ekspektasi yang dilakukan. Nah, itu kurang lebih therapeutic community. Tapi sekarang penggunaannya banyakkan adalah jenis ATS, amfetamin type stimulan. Yang sekarang terjadi adalah orangnya itu mudah baperan. Ya, mudah baperan. Jadi kalau zaman dulu mau dikasih hajar dimarahin segimana dan sebagainya, mereka ngerasa salah ya sudah. Tapi kalau sekarang digunakan metode seperti itu, akan tiap hari berantem. Karena apa? Pride, harga diri orang pakai sabu itu lebih tinggi daripada orang pakai putau. Karena apa? Saya pakai sabu, saya masih bisa kerja, saya masih bisa ini dan lain sebagainya. Nah, itu yang terjadi. Jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa diambil kegiatan-kegiatannya, tapi selebihnya ketika jenis penggunaan zat yang sekarang mungkin pendekatan individual, kelompok lebih didahulukan gitu. Jadi tidak serta-merta dalam satu lembaga itu yang digunakan hanya ini. Itu juga tidak 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 tepat lah menurut saya seperti itu. Itu Revala. Baik, terima kasih Terima banyak. kasih Pak jawabannya. Yang lain masih ada atau cukup?
Nah, waktu sudah lebih dari jam 9. Saya rasa cukup ya teman-teman semuanya. Ini untuk absen saya sudah share di Zoom ya, di chat room chat situ. Silahkan teman-teman absen terlebih dahulu. Eh, dan nanti ini apa tindak lanjut dari setelah ini tuh saya masih ada PR buat teman-teman kelas koreksional untuk berkunjung ya, untuk berkunjung langsung kepada lembaga-lembaga koreksi. Saya lagi mencari tempat yang pas, tidak hanya pas sih, tapi yang kemungkinan bisa terjangkau oleh teman-teman semuanya untuk dikunjungi dan mereka siap untuk dikunjungi juga. Uh, saya rasa cukup teman-teman semuanya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya sampaikan terima kasih banyak kepada Mas Ajis atas kesempatannya, atas berbagi ilmunya. Sebelum ditutup nanti boleh kita sesi foto bareng dulu teman-teman ya. Teman-teman yang hadir boleh buka kamera terlebih dahulu untuk kita langsungkan sesi foto bersama. Silahkan dibuka dulu kameranya teman-teman, biar kelihatan wajah cantik dan ganteng-gantengnya. Tuh, Akmal dari tadi buka kamera kan ganteng juga kan ya. Silahkan teman-teman. Silahkan teman-teman buka kamera dulu semuanya. Silahkan buka kamera dulu. Silahkan. Ada lagi yang buka kamera? Oke, saya foto terlebih dahulu ya. Teman-teman silahkan senyum terbaiknya. Sebentar. Oke, ada 2 slide. Jadi saya foto terlebih dahulu. Oke, cukup teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas atensinya dan juga kesempatannya. Dan Mas Adis juga saya ucapkan terima kasih. Bu Tuti sudah mengikuti sampai akhir. Terima kasih banyak juga. Dan ada Bapak Ibu dosen yang lain Terima juga. kasih ya Mas Aziz atas presentasinya. Mohon maaf saya tidak membuka kamera ya karena sudah malam. Baik. Terima kasih banyak. Kita akhiri Ya. dengan mengucapkan alhamdulillah. 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 Terima kasih Bapak. Kurang lebihnya mohon Terima maaf. kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Ajis. Terima kasih Mas Aziz. Oke, siap. Terima kasih Bapak, Mas Aziz. Ya, siap.